Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nani Sunarmi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapan teori relativitas khusus. Yang video ini setidaknya adalah lanjutan begitu dari dua video yang sudah diupload sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan membahas terkait efek Compton. Efek Compton itu apa? Nah, efek Compton itu sebenarnya adalah percobaan yang dilakukan oleh Compton pada tahun 1927 begitu. Beliau melakukan percobaan dengan menembakkan suatu sinar X kepada suatu bahan logam misalkan. Nah, kemudian ternyata ada perubahan frekuensi ataupun panjang gelombang pada sinar X ini. Nah, kalau kita misalkan seperti gambar yang tertera di layar, jadi ketika efek Compton ini terjadi, ternyata frekuensi dan panjang gelombangnya dari sinar aslinya itu akan berubah. Nah, panjang gelombangnya ini berubah menjadi lambda aksen seperti ini. Jadi misalkan foton yang kita tembakkan atau sinar E yang kita tembakkan ini memiliki panjang gelombang awal adalah lambda. Kemudian setelah ditembakkan kepada suatu bahan begitu, nah ternyata mengalami penghamburan sebesar sudut theta dan panjang gelombangnya berubah menjadi lambda aksen. Selain itu, partikel elektron begitu ya. Di sini partikel elektron pun yang tadinya diam, dia akan bergerak begitu ya. Nah, bergeraknya ini ternyata membentuk sudut yang disebut dengan pi di sini. Nah, kemudian kalau kita taruhlah kita anggap bahwa frekuensi awal dari foton adalah nu dan panjang gelombangnya adalah lambda, maka energi dan momentum awal foton itu berturut-turut adalah H dikalikan nu dan H nu per C. Nah, kenapa ini menggunakan notasi konstanta H? Karena ini berupa energi foton begitu ya, maka besaran energinya adalah berupa perkalian dari H dikalikan nu. Terus kemudian momentumnya juga sama, tinggal dibagi dengan besaran C. Nah, teman-teman ingat kembali pada kelas fisika modern ini sudah pernah disinggung. Setelah itu, ketika dia mengalami penghamburan, ternyata frekuensinya berubah ini. Frekuensinya berubah menjadi nu aksen. Oke. Jadi teman-teman jangan bingung, terkadang kan ada buku ini yang menyebut frekuensi dari foton itu sebesar F seperti ini, atau kadang juga disimbolkan dengan nu seperti ini ya. Ini maksudnya adalah sama-sama frekuensi begitu. Nah, kemudian setelah terjadinya tumbukan begitu ya, setelah terjadi tumbukan ini maka foton tersebut berturut-turut berubah besarannya ya. Energinya berubah menjadi H nu aksen, kemudian momentumnya berubah menjadi H nu aksen per C begitu. Adapun massa elektron adalah M mula-mula, kemudian kondisi awalnya dia adalah rehat. Maka kalau kita tulis ya energi awal dari foton itu hanya berupa energi diamnya saja atau mc kuadrat begitu ya, dan momentumnya adalah 0. Nah, mungkin teman-teman perlu ingat loh, Bu, di sini kok fotonnya tiba-tiba bisa menumbuk. Nah, ini sebenarnya adalah menjelaskan terkait sifat foton sebagai partikel begitu. Jadi, foton sebagai partikel itu ternyata bisa menghamburkan suatu elektron seperti ini. Jadi kalau sifatnya sebagai gelombang maka tidak akan terjadi sifat efek Compton ini, tapi efek Compton ini sebenarnya adalah untuk menjelaskan terkait dengan sifat partikel dari foton. Begitu ya. Kita akan lanjut. Nah, terus kemudian bagaimana perumusannya? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas efek Compton itu berdasarkan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Jadi kita sebenarnya bisa membahas dengan aspek lain, yakni menggunakan momentum 4 vektor kontravarian dan kovariannya. Tapi pada pertemuan pertama ini kita akan coba membahasnya dengan menggunakan pendekatan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Oke, kita akan tinjau peristiwa itu dengan hukum kekekalan momentum. Jadi kondisi awal dan akhir akan kita tinjau bersamaan. Nah, silahkan teman-teman tamati persamaan 2.135 begitu ya. Ini akan kita bagi menjadi dua komponen. Jadi momentumnya akan kita bagi menjadi komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Nah, pada komponen sumbu X, kalau kita perhatikan pada gambar sebelumnya, nah gambar 2.2 ini, maka kita bisa menyatakan bahwa momentum pada sumbu X ini hanya akan melibatkan besaran foton yang bergerak di awal kemudian menumbuk. Nah, ini kan ada proyeksi ya. Proyeksinya yang pertama adalah elektron begitu. Di sini dia memiliki momentum P begini. Nah, maka pada komponen sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya, maka di sini ada besaran namanya adalah P cosinus
Si seperti ini ya. Kemudian komponen sumbu Y-nya, atau kita tulis seperti ini, maka komponen sumbu Y-nya tidak lain adalah P sinus Si seperti ini. Kemudian, nah untuk elektron sendiri, maka momentumnya di sini kan sebesarnya adalah tadi H, kemudian nu aksen per C, begini ya. Maka momentumnya juga ada dua. Komponen pada sumbu X-nya, karena ini sudutnya theta, maka ya komponen sumbu X-nya adalah H, nu aksen per C, di sini ada kosinus theta. Kemudian komponen pada sumbu Y-nya, maka di sini ada H nu aksen per C dikalikan dengan sinus theta. Nah, jadi kalau kita tinjau, nah untuk energi awalnya berapa? Energi awalnya ya karena E awal dari foton begitu ya, ini besarnya H nu, ini energinya. Kemudian momentumnya tadi berapa? Momentum foton. Momentum foton awal tadi adalah besarnya H nu per C, maka ini besarannya adalah H nu per C. Jadi kalau kita tinjau dari kedua sumbunya, misalkan pada sumbu X, maka kita tahu di sini ada momentum awal foton, kemudian ada proyeksi momentumnya setelah mengalami tumbukan, dan juga ada momentum dari elektron yang juga mengalami tumbukan ini tadi. Maka kita bisa rumuskan untuk hubungannya pada sumbu X adalah H nu per C itu tidak lain sama dengan H nu aksen per C dikalikan cos theta ditambah dengan P cos Si. Nah, ini ditunjukkan oleh persamaan 2.135. Jadi berawalnya dari situ. Pada komponen sumbu X-nya yang mendatar awalnya adalah terdapat momentum dari foton. Kemudian ini adalah momentumnya setelah tumbukan, tetapi yang diproyeksikan pada sumbu X. Kemudian ini juga momentum dari elektron yang diproyeksikan terhadap sumbu X. Sehingga komponen kita ada dua seperti ini di suku ruas kanan. Nah, kemudian foton, nah ini ternyata fotonnya diasumsikan awalnya hanya bergerak mendatar begitu ya. Maka momentum untuk sumbu Y-nya berapa? Momentum awalnya. Momentum awal untuk sumbu Y, kalau ini misalkan Px dari foton, nah maka Px dari foton untuk Py dari foton untuk sumbu X-nya berapa? Sumbu Y-nya berapa? Nilainya adalah 0. Nah, 0 ini akhirnya akan menghasilkan momentum lain yang sebenarnya tadi kita sudah definisikan, yakni H nu aksen sinus theta per C, dan yang satunya adalah P sinus Si. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi persamaan 2.136. Nah, terus kemudian kenapa muncul negatif di sini? Nah, muncul negatif di sini itu karena gerak momentum salah satunya ini kan mengarah ke bawah seperti ini. Maka kalau kita ambil, taruhlah kita membuat dengan Kartesius seperti biasa, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka yang ke bawah ini bernilai-nilai negatif, yang di kiri juga bernilai-nilai negatif kalau geraknya ke kiri, begitu ya. Tapi asumsinya ini fotonnya bergeraknya ke kanan, kemudian ini tadi proyeksinya bergeraknya ke bawah, maka salah satunya mengandung suku negatif untuk suku elektron. Oke, semoga tidak bingung untuk persamaan 2.135 dan 2.136. Jadi diperolehnya dengan memproyeksikan momentum awal dan momentum akhir pada masing-masing sumbunya. Oke, kemudian untuk hukum kekekalan energinya bagaimana? Nah, kita perlu tinjau bahwa di kondisi awal dan akhir itu energi pasti akan sama atau terdapat hukum kekekalan energi. Nah, di sini energi awal itu adalah hanya dimiliki oleh foton. Jadi foton yang bergerak ini memiliki energi awal sebesar H dikalikan nu. Kemudian setelah mengalami proses tumbukan kan energinya berubah menjadi H nu aksen begitu. Nah, kemudian plus K. Nah, K di sini apa? K di sini adalah tidak lain adalah tenaga kinetik dari elektron. Jadi yang elektron yang tadinya diam seperti ini. Jadi ada elektron yang tadinya diam, kemudian ditumbuk oleh foton yang akhirnya mengurangi energi dari foton dan sedikit dirubah untuk menjadi energi gerak dari elektron, seperti itu. Jadi energinya menjadi terpecah menjadi dua. Nah, karena sebagian dari energi foton ini diberikan kepada elektron, maka di sini ada muncul tambahan plus K di sini. Jadi K di sini menunjukkan energi yang berubah menjadi energi kinetik dari elektron setelah ditumbuk oleh foton. Kemudian kita bisa merumuskan ya dari persamaan 2.135 dan 2.136. Nah,
Kalau kita lihat di sini persamaan 2.135, di sini ada bagian P C cos theta, kemudian di sini ada per C per C. Nah, ini bisa kita rubah ya. C-nya itu kita dengan persamaan 2.135 ini kita kalikan dengan persamaan C. Jadi kalau teman-teman jabarkan, ini saya jabarkan di sini. Jadi kalau misalkan satu ruas dari 2.135 begitu saya kalikan dengan nilai C, maka persamaannya seperti apa? Nah, persamaannya akan berubah menjadi HNU, kemudian HNU aksen begini ya. Cos theta jangan lupa. Kemudian di sini muncul PC cos C seperti ini. Nah, kemudian untuk jadi persamaan 138 bagaimana? Nah, sukunya ini tinggal teman-teman pindahkan ruas. Misalkan ini saya pindahkan ruas ke kiri, begitu ya. Maka saya akan peroleh HNU, kemudian dikurangi dengan HNU aksen cosinus theta sama dengan PC cos C seperti ini. Nah, ini kan tidak lain adalah persamaan 2.138 ya. Nah, sama kan? Oleh karena itu, nah, kita juga merubah dengan cara yang sama untuk persamaan 2.137. Caranya bagaimana? Satu ruas kita kalikan dengan konstanta C. Jadi, kalau kita hitung 2.136, kita kali dengan konstanta C, hasilnya adalah 0, begitu ya. 0 kali C kan tetap 0. Kemudian ini H nu aksen sinus theta dikurangi dengan PC sinus theta, sinus C. Kemudian kita pindahkan ruas. Ya, PC-nya kita pindahkan ruas ke kiri, berarti PC sinus C sama dengan H nu aksen sinus theta. Ini yang tidak lain teman-teman peroleh menjadi persamaan 2.139. Oke, paham ya? Jadi penjabarannya adalah dari persamaan 2.135, 2.136 yang dikalikan dengan nilai C kuadrat pada semua ruasnya, kemudian kita lakukan pemindahan kiri kanan begitu saja. Oke, kemudian di sini teman-teman sudah dapat persamaan PC ini ya. Di sini ada PC, kemudian di sini ada PC. Cuman yang satu ini dikalikan dengan muncul nilai kosinus, di sini yang satunya muncul nilai sinus. Nah, kita bisa kemudian mengkuadratkan kedua ruas, kemudian kita jumlahkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita kuadratkan dulu aja. Jadi yang pertama 2.138 kita kuadratkan. Jadi ditulis di sini saja Pak ya. Saya juga bingung, di sini saja. Jadi kalau misalkan persamaan ini kita kuadratkan. Kuadrat begitu ya, maka saya perolehnya adalah PC kuadrat begini ya, kemudian kosinus kuadrat C, kemudian ruas kiri, maka kita bisa gunakan rumus AB begitu ya. A plus B kuadrat itu kalau kita tulis begini ya, A plus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, ini kita terapkan di sini. Ini yang kita misalkan dengan komponen A, ini yang kita misalkan dengan komponen B. Maka kalau saya tulis, saya mendapat persamaan sebesar H kuadrat nu kuadrat, begitu ya, ditambah dengan H kuadrat nu aksen kuadrat kosinus kuadrat theta, kemudian dikurangi karena dia negatif, ini ya, 2 H kuadrat nu aksen, begitu muncul kosinus theta. Ini dari persamaan 1.38. Kemudian untuk persamaan 2.139 ketika kita kuadratkan menjadi, ini juga sama ya, kita coba kuadratkan. Kalau kita kuadratkan berarti P kuadrat C kuadrat sama dengan sinus C kuadrat begitu ya, sama dengan H kuadrat nu aksen kuadrat sinus kuadrat theta. Nah, seperti ini. Mungkin kita butuh satu lembar baru. Coba saya buat satu lembar baru agar penjabarannya bisa lebih jelas. Oke, jadi dari 2.138
kita sudah tadi dapat 2.138. Tadi kita dapatnya persamaannya adalah P kuadrat kemudian C kuadrat kosinus kuadrat C, ini ya pi, C, kemudian H kuadrat nu kuadrat ditambah dengan H nu aksen ini kuadrat kosinus kuadrat theta dikurangi dengan H kuadrat nu aksen begini kosinus theta. Ini kita tadi sudah dapat. Kemudian dari persamaan 2.139 kita juga peroleh P kuadrat C kuadrat kemudian sinus kuadrat pi, kemudian di sini adalah H kuadrat nu aksen kuadrat begini, kemudian dikalikan dengan nilai sinus theta. Oke. Nah, ketika kedua ruas ini kita jumlahkan begitu ya. Ketika kedua ruas ini kita jumlahkan kan kita muncul dapat persamaan seperti ini. P kuadrat kemudian C kuadrat. Di sini kosinus C kuadrat ditambah P kuadrat C kuadrat sinus kuadrat C begini ya. Kemudian di ruas kanan ini menjadi H kuadrat nu kuadrat ditambah dengan H kuadrat nu aksen kuadrat kosinus theta dikurangi dengan H kuadrat nu aksen kosinus theta ditambah dengan H kuadrat kemudian nu aksen sinus theta. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini konstantanya, bukan konstanta, tapi bagian dari PC kuadratnya kan sama. Kemudian cos dan sin, maka bisa saya keluarkan dengan P kuadrat C kuadrat, kemudian di sini kosinus kuadrat C atau pi, sinus kuadrat pi. Kemudian suku ini juga sama, ada yang mengandung kosinus kuadrat. Ini khususnya untuk H nu aksen, di sini H nu aksen juga. Ini kurang kuadrat ya saya. Nah, ini kurang kuadrat. Nah, ini kan mengandung sin dan cos, bisa kita dekatkan. Jadi kalau kita dekatkan ya H kuadrat kemudian nu aksen kuadrat ditambah dengan H kuadrat nu aksen begini. Kosinus ini saya kurang kuadrat. Kosinus kuadrat theta kemudian ditambah dengan sinus kuadrat theta. Nah, suku ini kan sama dengan 1. Ini juga sama dengan 1. Kemudian ini dikurangi 2H nu aksen seperti ini ya. Masih muncul suku kosinus di sini. Nah, kalau kita sederhanakan maka ini akan menjadi P kuadrat C kuadrat. Di sini adalah H kuadrat nu aksen kuadrat. Kemudian jadi H kuadrat nu aksen ini saya kurang kuadrat ya. Kuadrat seperti ini. Kemudian dikurangi suku 2 kali H nu aksen kosinus theta. Nah, bentuk ini kan tidak lain sebenarnya persamaan yang kita peroleh dari 2.140. Jadi persamaan ini ditunjukkan oleh persamaan 2.140. Seperti ini ya, semoga teman-teman paham penjabarannya. Nah, dari kedua ruas ini akhirnya kita memperoleh persamaan dari PC kuadrat. P dikalikan C kemudian dikuadratkan. Nah, yang tidak lain ini nanti ada kaitannya dengan persamaan energinya. Nah, kita tinjau, setelah kita meninjau momentumnya, kita coba tinjau bentuk energinya. Jadi yang pertama kita akan melihat bahwa energi elektron begitu ya. Ini kan energi elektron waktu terpental itu kan tersusun atas 2. Teman-teman ingat lagi persamaan pada bab 1 yang sudah kita bahas. Jadi untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya begitu, maka komponen dari energinya itu tersusun atas 2. Jadi yang pertama adalah komponen dari energi diam. Ini adalah komponen dari energi diam. Jadi energi diam elektron bagaimana? Karena tadi masanya adalah massa elektron. Tadi kita nyatakan dengan M gitu ya. Kemudian, nah, kecepatan cahaya. Maka energi diamnya tidak lain ya tinggal M dikalikan C kuadrat. Kemudian ditambah dengan suku energi kinetik. Nah, energi kinetiknya berapa? Energi kinetiknya yang ini nanti akan kita cari. Nah, kemudian di relativistik teman-teman juga sudah pelajari ya bahwa kuadrat energi itu tidak lain ada kaitannya dengan besaran momentum dan energi diamnya. Jadi kalau ini ditulis ini harusnya
PC kuadrat begitu ditambah dengan MC kuadrat kemudian dikuadratkan. Nah, mungkin sedikit koreksi ya, karena tadi saya melihat ada sedikit kesalahan dari buku ini. Nah, energinya ini harusnya P kuadrat terus muncul C kuadrat di sini. Jadi kalau teman-teman membaca ada sedikit kesalahan di situ, kita betulkan dulu. Oke, kalau kita tadi sudah bisa mendefinisikan energi elektron, kemudian energinya dalam bentuk energi E, kemudian kuadrat dari E. Nah, kita coba kaitkan dengan energi dari foton ya. Oke, terus kemudian bagaimana persamaan PC diperoleh seperti persamaan 2.143 ini? Nah, persamaan 2.143 itu tidak lain teman-teman peroleh dari persamaan 2.141 dan 2.142 di atas. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya bisa mengkuadratkan bagian dari ini. Jadi kalau kita tulis pada lembar baru, biar tidak bingung ya, kita coba tulis di lembar sini. Taruhlah kita misalkan dari persamaan 2.141, kita tadi kan peroleh bahwa E begitu sama tidak lain adalah MC kuadrat ditambah energi kinetiknya. Kalau kedua ruas ini saya kuadratkan, maka ini menjadi E kuadrat tidak lain adalah M kuadrat C pangkat 4 ditambah dengan K kuadrat ditambah dengan 2 M C kuadrat K. Seperti ini ya. Ini dari persamaan 2.141. Kemudian dari persamaan 2.142, nah ini tadi kan bentuknya seperti ini. E kuadrat tidak lain adalah PC kuadrat seperti ini ditambah dengan MC kuadrat dikuadratkan seperti ini. Atau boleh saya tulis dengan P kuadrat C kuadrat ditambah dengan M kuadrat C pangkat 4. Nah, dari persamaan 2.141 dan 2.142 ini kan sama-sama sebenarnya untuk menunjukkan besaran energi total dari elektron setelah tumbukan. Jadi kedua persamaan ini bisa kita jadikan dalam satu ruas gitu ya. Jadi misalkan 2.141 kita sama dengankan 2.142. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Berarti M kuadrat C pangkat 4 ditambah K ditambah dengan 2M C kuadrat K seperti ini. Sama dengan P kuadrat C kuadrat M kuadrat C pangkat 4. Kemudian kita sederhanakan. Oh, ini kurang plus. Nah, kita sederhanakan ruas-ruas yang mungkin ada besaran yang sama. Nah, di sini ada M kuadrat C pangkat 4, di sini ada M kuadrat C pangkat 4. Bisa kita sederhanakan dengan pindah ruas kan menjadi pengurang, jadi hilang suku ini. Kemudian di sini sisa K ditambah dengan 2M C kuadrat K tidak lain adalah P kuadrat C kuadrat. Nah, persamaan ini tidak lain adalah persamaan 2.143. Jadi didapatnya dengan cara menyamakan antara persamaan 2.141 dan 2.142. Begitu ya. Semoga tidak bingung. Nah, kemudian besaran energikanya berapa? Besaran energikanya kalau teman-teman meninjau energi untuk foton tersendiri. Jadi kalau ini tadi kan yang kita tinjau adalah energi dari elektron. Nah, setelah itu kita tinjau nih energi untuk foton. Jadi foton sendiri kan energi awalnya tadi ditunjukkan oleh persamaan 2.137. Jadi kalau kita tulis di sini persamaan 2.137 tadi kan sudah menunjukkan ini bahwa energi dari elektron itu dinyatakan energi awalnya adalah H-nu. Kemudian selepas itu dia berubah menjadi H-nu aksen, kemudian satunya adalah energi K. Nah, dari sini saja kita juga bisa tukar ini ya. Maka ruas dari H-nu aksen ini kita pindahkan ke ruas kiri kan bisa berubah menjadi seperti ini. H-nu dikurangi dengan H-nu aksen tidak lain adalah K. Nah, inilah yang menjadi bentuk persamaan 2.144. Nah, kaitannya kenapa K? Kita cari K di sini. Nah, K di sini akan membantu kita untuk menyelesaikan persamaan 2.143 yang nantinya akan kita gunakan untuk mendapatkan rumusan dari panjang gelombang foton sebelum dan setelah tumbukan. Oke, jadi kita sudah dapat clue besaran nilai K. Ya, kemudian kita juga sudah dapat clue persamaan 2.143. Nah, dari kedua persamaan ini coba kita jadikan dalam satu ruas.
Nah, sepertinya kalau di sini kok terlalu penuh, kita coba kerjakan di lembar baru tadi. Jadi kita coba mencari bentuk dari persamaan 2.145. Oke, kita coba kerjakan di lembar baru ini. Oke, jadi kita akan mencari persamaan 2.145. Besaran yang kita harus ketahui adalah persamaan PC yang sudah kita dapat. Jadi yang kita gunakan adalah persamaan 2.143 dan persamaan 2.144. 2.144. Oke. Jadi kita substitusikan ini persamaan 2.144 ke dalam persamaan 2.143. Jadi kita bisa tulis ulang, berarti P kuadrat C kuadrat tidak lain. Nah, ini ada komponen K. K-nya kita rubah menggunakan persamaan H nu dikurangi H nu aksen seperti ini ya. Sorry, ini tadi saya kurang kuadrat ya. Oke, terima kasih. Kita kuadratkan. Ini sudah saya betulkan ya. Kemudian ditambahkan dengan, selepas ini ditambahkan dengan 2mc kuadrat, 2mc kuadrat, dan K. K-nya tadi adalah H nu min H nu aksen seperti ini. Kemudian coba kita kuadratkan begitu ya. Maka ini kita peroleh H kuadrat nu kuadrat dikurangi ditambah H kuadrat nu aksen kuadrat dikurangi 2H kuadrat nu aksen begini ya. Ditambah dengan 2mc kuadrat dalam tanda kurung H nu min H nu aksen seperti ini. Oke, kemudian persamaan ini tidak lain adalah bentuk persamaan 2.145. Jadi persamaan ini tidak lain adalah menjadi persamaan 2.145 ini. Jadi kita sudah peroleh persamaan ini. Nah, kemudian kita coba sederhanakan persamaan ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara nanti akan kita lakukan pembagian kedua ruasnya. Oke, kita sebelum menyederhanakan itu kita hubungkan dengan persamaan 2.140. Jadi persamaan 2.140 tadi kita sudah mendapat persamaan 2.140. Nah, ini. Jadi kita sudah dapat ini tadi persamaan PC dalam besaran H dikalikan nu ya. H nu, kemudian H nu aksen dan sudut kosinus tetanya. Nah, kita kaitkan ini dengan persamaan 2.145 yang sudah kita dapat. Nah, oke, kita coba selesaikan hingga mendapat persamaan 2.147. Nah, ini tadi kita sudah dapat 2.145 kan ya persamaannya 2.145. Nah, kemudian kita kaitkan dengan persamaan 2.140. Oh, tadi di sini tidak kita tulis. Oke, kita tulis ulang. Persamaan 2.140. Persamaan 2.140 tadi tidak lain bunyinya adalah P kuadrat C kuadrat itu sama dengan besaran H kuadrat nu kuadrat begini. Kemudian ditambah dengan H kuadrat nu aksen kuadrat dikurangi dengan 2H nu aksen, ini kuadrat ya hanya, kosinus theta. Oke. Kita sama dengankan di antara dua ruas ya. PC kuadrat sama dengan PC kuadrat berarti 2.140 kita sama dengankan 2.145. Jadi kalau kita tulis ulang, saya punya persamaan H kuadrat nu kuadrat ditambah dengan H kuadrat nu aksen kuadrat dikurangi dengan 2H kuadrat nu aksen kosinus theta sama dengan, persamaan sepanjang ini H kuadrat nu kuadrat ditambah dengan H kuadrat nu aksen kuadrat dikurangi dengan 2H kuadrat nu aksen ditambah dengan 2mc kuadrat, kemudian ini H nu minus H nu aksen kuadrat. Tidak ada kuadratnya ya. Oke. Kita coba
sederhanakan persamaannya, yang mana yang ada ya kita reduksi. Nah, persamaan ini sama dengan persamaan ini saling mengurangi akan hilang. Kemudian H kuadrat nu aksen kuadrat, persamaan ini sama dengan persamaan ini juga akan saling menghilangkan. Kemudian, nah di sini tinggal muncul suku cos, di sini tidak ada kosinusnya. Kalau kita dekatkan suku ini, kita pindah ruas, kita dapat persamaan 2, kemudian H kuadrat, kemudian nu aksen, dikurangi dengan suku ini 2H kuadrat nu aksen kosinus theta, tidak lain menjadi persamaan 2MC kuadrat, kemudian H nu dikurangi H nu aksen seperti ini. Kemudian, nah persamaan ini bisa kita bagi begitu, kita bagi dengan besaran H nu MC. Jadi kedua ruas ini kita bagi. Kursor saya. Oke, saya tarik ke atas. Nah, oke, kita bagi persamaannya. Atau kita kali gitu saja ya. Kita kali dengan 1/4 dari 2H nu aksen dikalikan dengan MC. Nah, suku ini maka dia tinggal, suku ini berarti dia tinggal MC begitu ya. 1/MC, karena 2-nya sudah hilang, H kuadratnya masih ada 1 ya. Kan tadi hanya pangkatnya 2, maka ini masih ada H/MC begini. Kemudian ini boleh saya tulis 1 ya, karena tidak ada sudutnya, sedangkan yang di sini tinggal kosinus theta. Kemudian suku yang ini itu yang pertama MC-nya hilang, tinggal 1, 2-nya juga hilang, berarti ini bisa saya tulis dengan C per nu, kemudian ini C per nu aksen seperti ini. Nah, C per nu dan C per nu aksen ini kan tidak lain adalah besaran lambda. Ya. Jadi ini tidak lain, ini adalah lambda, dan ini tidak lain adalah lambda aksen. Nah, kemudian HMC 1 min kosinus theta. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, ternyata kita sudah peroleh nih hubungan antara lambda dan lambda aksen atau besaran panjang gelombang setelah tumbukan. Nah, ini tidak lain adalah persamaan 2.147. Jadi kalau kita balik begitu ya, saya mau mencari lambda aksen, berarti lambda aksen itu sama dengan besaran lambda kemudian dikurangi dengan gitu ya. Dikurangi dengan ditambah dengan H per MC, kemudian ini adalah 1 min kosinus theta. Nah, ini yang kemudian teman-teman dapatkan ketika menggunakan konsep dari kekekalan energi dan kekekalan momentum untuk menyelesaikan efek Compton. Nah, bagaimana dengan menggunakan vektor momentum 4? Nah, vektor momentum 4 akan kita bahas dalam video yang lain. Oke, jadi itu tadi adalah sekilas penjelasan dari saya terkait dengan efek Compton, kemudian bagaimana penjabaran rumusnya sehingga kita bisa memperoleh persamaan pergeseran dari panjang gelombangnya. Semoga teman-teman mendapatkan sedikit ilmu, dan kalau ada kesalahan bisa disampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di masa pandemi.